Mungkin waktu itu gue punya kesempatan bikin musiknya salah satu profesional skateboarder dari Belanda, itu ridernya Nike SB. Waktu itu filmernya mempercayakan gue untuk bikin soundtracknya, bikin lagunya. Namanya juga jompo, gimana ya? Pertama kali kenal skate sendiri dari kakak. Itu tahun berapa ya? SD ya? Sekitar tahun 96. Itu untuk pertama kali tahu si skateboard gitu. Oh, ada benda skateboard gitu. Baru benar-benar terjun nih di dunia skateboard tuh sekitar tahun 2000. Tahun 2000 gara-gara waktu itu berarti kelas 1 SMA. Waktu itu lagi ada event gede banget tuh di Bandung di lapangan Saparua, namanya apa ya? Philips X-Rush. Nah, itu kayak hampir rata-rata anak muda di Bandung tuh tahu semua gitu ada event itu karena 3 hari. Terus udah saya termasuk imbasnya yang waktu itu masih kelas 1 SMA lagi nyari jati diri. Akhirnya sempet nonton. Udah akhirnya pas beres dari nonton itu langsung mutusin, wah seru nih main skateboard. Ngajakin sama tetangga waktu itu, teman-teman sekolah. Udah sampai sekarang gitu. Jadi sempat yang mikir awalnya sih pertamanya ya cuman sekedar kayak pengen main aja. Awalnya sih lebih kayak pengen keren aja lah main skateboard. Nah, terus lama-kelamaan ternyata ikut kompetisi gitu. Terus karena ikut kompetisi impactnya ada prestasi. Terus akhirnya ada yang support juga dari beberapa brand sampai sekarang. Ternyata bisa ada hasilnya ya, maksudnya hasilnya kayak untuk surviving dari hidup juga gitu, bisa lumayan mensupport. Sampai akhirnya mikir ya udah, tapi nggak ada yang kepikiran dari awal kayak mau menekuni benar-benar untuk menjadi profesi. Cuman ya udah ikutin jalan aja. Ataupun juga sampai hari ini lingkungan juga masih banyak yang main ya, mungkin karena support system itu yang membuat gua jadi tetap main sampai hari ini gitu. Kalau ngomongin karya yang cukup ada impactnya buat gua, kalau di musik ya, mungkin waktu itu gua punya kesempatan bikin musiknya salah satu profesional skateboarder dari Belanda, itu ridernya Nike SB. Dia bikin video part, dan waktu itu filmernya mempercayakan gue untuk bikin soundtracknya, bikin lagunya gitu. Itu pun juga nggak direct langsung kayak ngubungin gue, tapi karena memang networking. Karena sebelumnya gue ada beberapa project, gue ngerjain musik back sound untuk video Converse untuk Asian Pacific, terus juga videonya ada beberapa brand dari Thailand gitu, dari Hong Kong. Itu yang nyebabin mungkin karena networking dari filmer to filmernya gitu, mereka ngasih tahu, oh ini ada orang yang bisa bikin musik nih segala macam, sampai akhirnya gue nyampe di si video project untuk si Nike SB itu gitu. Ya itu sih menurut gue, karena menurut gue kayak pada saat itu kaget aja gitu, gue yang sama sekali jauh terfikirkan untuk jadi profesional musician gitu, musisi yang profesional enggak sih. Terus tiba-tiba dipercayakan gitu untuk dibikin back soundnya untuk video partnya si pro skateboarder itu. Kayak paling berkesan sih. Kalau impactnya ya mungkin impact ke guanya, gue lebih mikir awalnya sih kayak nggak percaya, gue bisa nggak ya gitu bikinin lagu kayak gini. Tapi ternyata setelah video itu rilis, kayak ngebikin gue sedikit agak, gue mesti percaya diri nih, confident sama apa yang gue buat gitu. Jadi gue mesti yakin. Ya itu sih yang gue rasain impactnya. Ya, walaupun pada awalnya gue berpikir kalau skateboard itu cuman kayak kegiatan yang menyenangkan gitu, cuman untuk hobi aja, tapi mungkin nggak menutup kemungkinan juga ketika lu semua bisa menjalani itu secara serius gitu dan secara sungguh-sungguh,
bisa menjadi sesuatu yang lebih dari cuma sekedar hobi, ya bisa menjadi profesi. Bahkan si skateboard sekarang udah masuk ke dalam salah satu cabang olahraga, jadi bisa dijadikan jadi atlet mungkin gitu untuk kedepannya, ya asalkan untuk kalian semua bisa menjalaninya ya dengan sungguh-sungguh, benar-benar. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Bahkan yang skateboard aja yang dulu gue mikir sama sekali nggak kepikiran untuk menjadi sebuah olahraga gitu, sejauh ini bisa masuk olimpiade, ternyata kejadian. Dan gue berpikir kayak skateboard tuh udah banyak sekali ngasih impact di kehidupan gue, baik itu secara lahir dan batin. Gue sekarang disupport oleh beberapa brand tuh. Untuk clothing lainnya gue disupport dari lokal brand, dari United Heart, dan juga untuk sepatu gue disupport juga lagi-lagi dari lokal, dari Saint Barkley gitu. Mereka kayak mempercayakan gue untuk ngebawa value mereka di badan gue gitu. Terus juga gue disupport dari brand papan skateboard lokal juga, Hello itu dari Jogja gitu. Dan sejauh ini ya brand-brand itu kayak menurut gue nggak ada beban sama sekali. Mereka pun tuntutannya nggak ada, cuma menjadi diri gue sendiri. Karena mungkin dari sebelum mereka memutuskan untuk ngambil gue jadi rider, mereka udah ngeliat karakter gue. Kalau gue kegiatannya seperti ini dan gue punya karakter bermainnya seperti ini. Jadi endorsementnya nggak ada tuntutan apapun sih gitu. Tetap menjalani apa yang gue jalanin aja, men. Selama gue masih main skateboard, karena memang petnya dari mereka adalah gue aktif di skateboard dan juga di musik. Sebenarnya nggak sengaja sih gue nge-DJ, gara-gara awalnya tuh sebetulnya gue udah nggak ada kepikiran gue nge-DJ, karena base-nya gue adalah produser. Gue lebih kayak mengkompos, mengarrange lagu gitu. Terus tiba-tiba kenapa gue berpikiran jadi DJ, waktu itu gue dapet musibah. Gue waktu itu lagi seneng-senengnya videografi kan gitu, beli kamera. Sebetulnya beli kamera udah dari 5 tahun sebelumnya, jadi kejadiannya musibahnya gue 2017, jadi gue kehilangan satu paket kamera beserta lensanya 2 kamera. Lensa tuh ada sekitar 5 lensa di dalam satu tas. Jadi waktu itu gue baru ganti banget kamera, jadi selama 5 tahun tuh gue nggak yang langsung beli kamera sama lensanya, jadi satu-satu gue beli kameranya dulu, bodinya dulu, lensanya segala macem, sampai akhirnya tahun depannya beli lensa satu lagi. Dan terakhir kekumpul lah itu tahun 2017, gue beli kamera baru. Terus ya namanya dapet kamera baru kan, jadi kayak pengen foto-foto, pengen video. Terus gue ajakin teman-teman gue ngajakin teman-teman skateboard gue ajakin cek spot, bikin foto, bikin video aja gitu, lagi cek spot. Gue kenakan main juga jadinya, pas lagi habis moto-moto video. Terus mereka kayak suka nyetrit kan dari dagu atas terus ke bawah. Gue lupa, gue diajakin temen gue, ke bawah ya ada spot lagi. Udah ngerol aja pakai papan gitu, ngepush pakai papan. Kayaknya jarak cuma 5 menit, jarak 5 menit. Lagi main, gue baru ngeh kan, baru nyampe spot kayak bagus nih, gue mau foto nih. Baru ngeh ternyata tas gue ketinggalan gitu di spot sebelumnya. Wah, gue langsung lari ke sana dan tasnya udah nggak ada. Oh, itu benar-benar kayak orang kayak mimpi gitu. Langsung bengong gitu, kayak nggak percaya gitu. Waduh, ini gue udah ngumpulin dari 5 tahun terus hilangnya 5 menit. Nah, udah stres segala macam, gue lapor polisi, akhirnya gue balik. Itu sempat tuh gue yang benar-benar kayak orang stres, tidur nggak enak gitu, kebangun kalau kata orang zaman sekarang kayak galau gitu, galau. Karena pas tahun segitu gue juga lumayan bertahan hidup lewat kamera itu gitu. Jadi mata pencarian gue juga. Sampai akhirnya pas sudah 3 hari
gue inget masih ada lensa yang gue nggak bawa waktu itu, masih ada satu lensa fisheye. Akhirnya temen gue tahu kan, dia nanyain tuh lensanya gue bayarin deh kalau misalnya lu mau nggak akan lanjut lagi video lagi, karena gue waktu itu udah benar-benar nyerah deh, kayaknya udah capek gitu mau ngumpulin lagi kameraan lagi itu 5 tahun. Gue bingung karena waktu itu udah nothing tulus, udah deh berapa aja deh lu duitin deh ini si lensa. Terus dia akhirnya nukerin sama si DJ controller, udah aja lu ini nih gue tuker mau nggak, ini gue nggak kepake si kontrolernya, lagian juga lu lagi suntuk gini, siapa tahu ada kegiatan baru bisa ngilangin stres. Udah akhirnya yaudah deh, bener juga ya, daripada gue stres mikirin, gue tukeran sama MIDI controller. Dari situ gue belajar sih gimana sih, karena DJ controller tuh dia lebih kayak belajar nge-mixing. Seru juga sih, karena selama ini gue belum pernah nyentuh gitu, dan sama sekali awam gue ngeliat alat DJ gitu kan, maksudnya kayak gimana sih buat nge-mixing gitu, ngeliat DJ kalau lagi main, gue liat tutorial YouTube, udah keenakan. Gue kan semakin sini, wah seru juga yang DJ ya. Udah kan, kalau orang semakin banyak tahu tuh semakin BM pasti, semakin gede juga kebutuhan gitu. Oh ternyata di DJ tuh ada alat yang lebih bagus daripada alat yang gue punya sekarang. Udah lagi semangat belajar, akhirnya gue beli turntable gitu satu-satu. Turntable juga nggak yang langsung semuanya, karena gue base-nya musiknya di hip hop. Ada ya selentingan orang ngomong kan kalau, wah lu kalau DJ hip hop kayaknya agak makruh gitu kalau misalnya lu nggak nge-scratch lebih enak pakai feel-nya pakai turntable, karena feel-nya lu bisa ngerasain bener pakai vinyl segala macam, dari playabilitasnya lebih enak. Ya udah akhirnya gue coba beralih dari controller ke si turntable gitu, analog DJ. Gue beli satu-satu, jadi di tahun pertama gue beli turntable-nya dulu karena lumayan gitu harganya, yang nggak maksudnya ya lumayan nguras duit juga sih. Satu beli mixernya, terus beli turntable satu lagi. Ternyata di 2000, selang setahun setengah, gue lagi asik-asik belajar, ditawarin sama temen gue gitu untuk perform DJ, ngebantuin dia perform. Dia temen gue DJ rapper gitu, Tuan 13. Udah, dan sampai sekarang gue masih bantuin si Tuan 13 kalau perform. Dan ya udah, dari musibah itu gue dapet hikmah. Akhirnya di hari ini pun juga sampai hari ini kegiatan DJ gue salah satu penopang hidup gue.